Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 4 Biologi Dasar 5 sedang melakukan pengamatan untuk field study di daerah Pakuwon City. Kami di sini sedang mengamati sungai yang tercemar di sekitar sini. Bye. Sungai merupakan salah satu faktor penting dalam kehidupan biota laut yang memiliki banyak manfaat. Namun, bagaimana jika sungai tersebut justru mengalami krisis pencemaran yang sangat serius akibat dari aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab? Salah satu bentuk pencemaran yang terlihat jelas adalah tumpukan sampah dan eceng gondok yang memenuhi permukaan sungai. Sampah dan eceng gondok ini tidak hanya merusak pemandangan, tapi juga membahayakan kesehatan dan keselamatan manusia serta hewan yang bergantung pada sungai ini. Menurut hasil penelitian kami, Sungai Pakuwon City Mall dipenuhi oleh sampah plastik, limbah industri, limbah rumah tangga, dan mikroba patogen yang dapat menyebabkan berbagai penyakit, kerusakan ekosistem, dan penurunan kualitas air. Dinas Kebersihan sudah melakukan upaya untuk membersihkan eceng gondok ini secara berkala setiap harinya. Tetapi sistem buangan eceng gondok ini hanya dibuang ke TP biasa, tanpa didaur ulang atau dibuang ke tempat pembuangan khusus. Eceng gondok ini hanya dibuang ke TPA, ditumpuk, dan didiamkan begitu saja sehingga berdampak terhadap pencemaran lingkungan. Eceng gondok perlu dibersihkan dari sungai karena pertumbuhannya yang berlebihan dapat menyebabkan berbagai masalah. Yang pertama, eceng gondok dapat menyumbat aliran air, menyebabkan banjir ketika hujan dan mengganggu fungsi sungai. Selain itu, tanaman ini juga bisa mengurangi kadar oksigen air yang berdampak buruk pada ekosistem akuatik dan dapat menjadi tempat berkembang biak bagi serangga dan penyakit. Membersihkan eceng gondok dapat membantu menjaga keseimbangan ekosistem sungai. Ciri-ciri sungai yang tercemar eceng gondok meliputi yang pertama, pertumbuhan yang berlebihan. Adanya lapisan eceng gondok yang tebal di permukaan sungai menutupi air dan menyebabkan gangguan pada aliran air. Yang kedua, pengurangan aliran air. Eceng gondok dapat tumbuh dengan cepat dan dapat menyumbat aliran air, menghambat pergerakan air di sungai. Yang ketiga, penurunan kadar oksigen. Pertumbuhan eceng gondok yang berlebihan dapat mengurangi kadar oksigen dalam air, berdampak negatif pada kehidupan akuatik. Yang keempat, penyimpangan aliran sungai. Eceng gondok yang menumpuk dapat mengubah aliran air sungai, mengaruhi struktur sungai dan ekosistem sekitarnya. Eceng gondok tanaman yang banyak mengandung amilum dan selulosa yang punya peran penting dalam pembuatan biogas. Pemanfaatan sumber-sumber energi alternatif yang terbarukan dan ramah lingkungan dapat menjadi pilihannya. Salah satu dari sumber energi terbarukan adalah biogas. Biogas merupakan bahan yang mudah terbakar dan dihasilkan dari proses fermentasi bahan-bahan organik oleh bakteri-bakteri anaerob atau bakteri-bakteri yang hidup dalam kondisi kedap udara. Berikut adalah cara mengolah eceng gondok menjadi biogas. Yang pertama, melalui tahap hidrolisis. Pada tahap ini, terjadi pemecahan polimer menjadi polimer yang lebih sederhana oleh enzim dan dibantu oleh air. Enzim tersebut dihasilkan oleh bakteri yang terdapat dari bahan-bahan organik. Tahapan kedua adalah tahapan pengasaman atau asidifikasi. Pada tahapan ini, bakteri mengubah polimer sederhana hasil hidrolisis menjadi asam asetat, hidrogen, dan karbon dioksida. Untuk mengubah menjadi asam asetat, bakteri membutuhkan oksigen dan karbon. Pada tahapan ketiga adalah tahapan pembentukan gas metana. Pada tahap ini, senyawa berat molekul rendah didekomposisi oleh bakteri metamogenik menjadi senyawa dengan molekul yang lebih tinggi. Selamat sore Pak, saya dengan siapa? Bapak terima. Bapak di sini yang jadi penanggung jawab di sini ya Pak? Ya, saya ini kan pembantunya. Oh, Kan iya. yang ada yang jalan mesin kan ada sendiri. Oh, iya. Kan cuma saya ini pembantu. Cara kerja mesin di sini seperti apa ya Pak kalau Ya, bisa? kalau pagi banyunya airnya naik ya, airnya banyak ya disarang. Kalau habis ya tidak bisa sarang. Oh, iya. Nunggu airnya penuh. Banyak lah. Iya. Kalau sehari itu kadang-kadang sehari itu bisa berapa kali pengambilan Pak? Bisa penarikan? Ya kalau
banyak ya 2 hari, 2 kali. Oh, 2 kali. Iya. Oh, iya. Terus setelah dari sini yang ngambil tuh dari mana terus dibuang kemana ya Kak? Oh, Ini kan si ngambilnya dari DLH. oh DLH. Iya. Dinas Di- Lingkungan Hidup ya? Iya. Ya. Itu dibuang di sana. Mana itu? Di bawah itu neng gone Gunawa. Oh, Gunawan. TPA Gunawa. Oh, TPA Gunawan. Gelora Bung Tomo, iya. Iya. Sudah, terima kasih. Iya. Berdasarkan hasil penelitian kami, berikut adalah beberapa solusi yang dapat kami tawarkan. Yang pertama, penanaman tanaman mengikat tanah dan pengolah air di sepanjang bantaran aliran sungai. Contohnya ada bambu, pohon, rumput yang dapat mencegah erosi tanah serta menstabilkan tebing sungai. Juga ada eceng gondok, teratai, dan kangkung yang dapat membantu untuk mengurangi kandungan bahan-bahan kimia dan mikroba patogen di sungai. Yang kedua, ada pelepasan ikan-ikan lokal dan toleran terhadap pencemaran seperti ikan nila, ikan lele, dan gurami. Ikan-ikan ini dapat membantu untuk menjaga keseimbangan ekosistem sungai. Dan yang ketiga, ada pemberdayaan masyarakat sekitar sungai dan juga memberikan edukasi, sosialisasi, dan partisipasi dalam pengelolaan sungai. Masyarakat dapat diberikan pengetahuan, keterampilan, dan juga motivasi untuk mengelola sampah, menanam tanaman, melepas ikan, dan juga menjaga sungai. Pelestarian kearifan lokal yang berkaitan dengan sungai seperti larangan, ajakan, sanksi, ataupun upacara adat memiliki nilai-nilai yang dapat memperkuat rasa hormat, tanggung jawab, dan keterlibatan masyarakat dalam menjaga kelestarian sungai. Demikian adalah beberapa alternatif solusi yang dapat kami tawarkan untuk mengatasi permasalahan sampah dan eceng gondok di Sungai Pakuwon City Mall. Kami berharap kita semua masyarakat dapat bergabung dengan gerakan bersih-bersih sungai, karena bagaimanapun sungai ini juga milik kita. Dan jika bukan kita, siapa lagi yang akan melestarikan sungai ini? Terima kasih teman-teman sudah mengikuti video kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Jadi cukup sekian pengamatan kita kali ini. Makasih udah ngikutin. Dadah. Dadah.